Pemirsa, inilah headline news pukul 5 waktu Indonesia Barat. Pantang menyerah dan pantang henti, petugas pemadam kebakaran terus melakukan proses pendinginan dan pencarian korban kebakaran di Glodok Plaza, Jakarta Barat. Sejauh ini, 3 jenazah berhasil dievakuasi ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. 1 jenazah masih menunggu proses evakuasi di pagi hari ini dan 14 terdata sebagai laporan orang hilang. Pemirsa, tanpa kenal menyerah, proses pendinginan akibat kebakaran Glodok Plaza masih terus berlangsung meski membuat para petugas pemadam mulai kelelahan. Hingga Jumat dini hari, para petugas silih berganti secara berkelompok keluar masuk gedung dengan membawa tabung oksigen. Mereka petugas bergiliran selama 30 menit sekali dan tak sedikit dari mereka yang keluar gedung kelelahan karena luasnya gedung Glodok Plaza yang terdampak. Bahkan ada petugas yang harus mendapatkan perawatan karena terkena hipoksia atau kekurangan oksigen hingga mengganggu sistem pernafasan mereka. Salah satu tim kesehatan dari Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengatakan sedikitnya 3 petugas damkar harus menerima bantuan oksigen. Strategi yang dilakukan para petugas dengan melakukan rolling dalam upaya pendinginan dan pencarian korban. Hanya merolling beberapa menit istirahat, nanti kita kerahkan lagi ke depan. Jadi untuk saat ini kita dibantu oleh beberapa bintara. Jadi bintara penyerang, bintara penyalur semua bekerja bersinergi dengan baik. Jadi bintara penyerang satu saya putuskan untuk di sisi kanan untuk bintara 2 dan 3 karena termasuk pencarian korban itu di gedung sebelah kiri. Utamanya di lantai 7, 8, dan 9. Sementara itu pemirsa, hingga pagi ini korban hilang dari kebakaran Glodok Plaza bertambah menjadi 14 orang. Proses pendinginan juga masih terus dilakukan oleh para petugas. Untuk informasi selengkapnya kita langsung bergabung dengan Andre Septian langsung dari lokasi Glodok Plaza. Selamat pagi Septian, bagaimana perkembangan terkini terkait dengan evakuasi khususnya di sana? Ya, selamat pagi Alka. Khususnya untuk proses evakuasi memang untuk sementara dihentikan sejak malam kemarin atau pada Kamis malam. Namun memang untuk proses pencarian dan juga pendinginan sebagai 2 proses utama ini masih terus dilakukan oleh petugas pemadam kebakaran dari suku dinas Gul Karmat Jakarta. Memang silih berganti para petugas ini dikirim ke lokasi atau ke dalam gedung Glodok Plaza secara bergantian per 30 menit sekali Alka, dengan masing-masing yang dikirim adalah 3 regu, 1 regunya berisi 6 orang. Nah, mereka silih berganti selama 30 menit untuk melakukan proses pencarian dan juga pendinginan khususnya yang masih berada di lokasi gedung Glodok Plaza. Karena di belakang saya ini Alka, salah satu gedung yang terdampak memang bukan di titik awal, namun di titik ini masih terjadi spot heat atau titik panas begitu hingga jam 3 subuh tadi saja. Wawancara kami bersama dengan petugas mengatakan bahwa masih ada nyala api, sehingga memang proses pendinginan ini masih terus dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran karena belum bisa dilanjutkan dengan proses overhaul atau proses mencari titik-titik spot mana yang masih bisa menjadi nyala api begitu, karena memang dari pengukuran termal saja masih ada yang sampai 200 derajat Celcius, sehingga juga itu bisa membahayakan para petugas. Namun untuk secara keseluruhan dari bisa kami gambarkan, Alka, di sini ada setidaknya 3 titik yang dibagi oleh petugas pemadam kebakaran. Di titik parkiran mobil begitu, kemudian di titik tengah ini adalah titik yang ditemukan korban jenazah sebanyak 3 orang. Kemudian ini ada di titik sebelah kanan yang masih dilakukan terus proses pendinginan karena adanya spot heat tersebut. Kemudian Alka, memang sejak semalam kembali terjadi penambahan laporan orang hilang ke petugas baik itu BPBD maupun juga petugas pemadam kebakaran. Data terakhir yang diupdate oleh mereka adalah sebanyak 14 orang totalnya untuk laporan orang hilang. Yang terakhir adalah atas nama Dian Cahyanti yang dilaporkan pada sekitar pukul 1:13 waktu Indonesia Barat tadi. Kemudian Alka, untuk jumlah personil juga memang diturunkan dibandingkan dengan pagi ataupun siang hari kemarin. Untuk saat ini
personil yang dikerahkan adalah sebanyak 160 dengan jumlah unit mobil pemadam kebakaran yang dikerahkan adalah sekitar 30-an. Nah, memang ada beberapa mobil khusus yang dikerahkan ke sini, yakni misalnya mobil smoke removal untuk mendorong asap ini agar keluar begitu ya dari dalam gedung. Kemudian juga ada dengan robotic loop kemarin sama untuk pengusir asap, namun ini adalah dengan robotik begitu, khususnya di lantai 7, 8 dan juga 9 yang memang menjadi titik yang paling besar terdampak di gedung Glodok Plaza ini. Kemudian memang jika seperti yang Anda sampaikan tadi Alka, betul sekali kami melihat pantang menyerah yang dilakukan oleh pihak pemadam kebakaran. Mereka silih berganti meskipun di tengah minimnya akses karena juga banyak reruntuhan di sini di gedung Glodok Plaza ini dengan juga pencahayaan yang minim, namun memang proses pendinginan dan juga pencarian masih terus dilakukan silih berganti dengan masing-masing 3 regu tersebut. Dengan diharapkan nantinya bisa ditemukan titik-titik baru yang bisa menjadi potensi untuk nantinya dievakuasi dari korban jenazah tersebut. Sejauh ini 3 jenazah yang berhasil ditemukan, mereka berada di dekat tangga darurat, sementara 1 lagi korban yang telah berhasil ditemukan namun belum dievakuasi ini berada di lantai 8 namun di bawah reruntuhan sehingga belum bisa dievakuasi karena menyulitkan, aksesnya juga menyulitkan untuk di malam hari, sehingga diharapkan pagi nanti bisa segera dievakuasi dan dibawa ke RS Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Sementara demikian, Alka. Baik, terima kasih laporan komprehensif Anda. Andre Septia melaporkan langsung dari kawasan Glodok, Jakarta Barat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.